Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadikan awal daripada kebaikan-kebaikan kita di hari ini. Diawali dengan sholat subuh, insyaallah mudah-mudahan semua aktivitas kita sepanjang hari ini semuanya menjadikan nilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurah pada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tentunya semua pengikutnya, dan kita sebagai umatnya selalu berupaya istiqomah mengikuti tuntunan dan ajarannya ila akhiril hayah, dan semoga kita nanti pada yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, pesta apa, demokrasi sudah selesai ya. Walaupun masih apa namanya, merasakan kemudian ya. Masih ujian ya. Masih belum selesai kan? Walaupun sudah ketinggal jauh kan ya. Jadi settingannya sudah harus demikian, wis dinikmati baik kan ya. Jamaah rahimakumullah, dari hadis-hadis terakhir kaitannya dengan sholat khusuf atau sholat gerhana, bahwa sholat gerhana itu dilaksanakan apabila terjadi gerhana dan apabila kita melihat gerhana. Jadi terjadi gerhana dan kita melihat. Kalau terjadi di kalender doang, ya ada info bahwa tanggal sekian ada gerhana, tapi terjadi di sana jauh, ya bukan di wilayah kita, maka tidak disunnahkan sholat. Jadi apabila kita melihat gerhana maka disunnahkan sholat, kemudian berzikir, istighfar, dan juga memperbanyak sedekah kan itu. Dilaksanakannya sholat secara berjamaah ya, dengan tanpa ada azan, tanpa ada iqamah, cukup ya Pak Mul pengumuman gitu ya, bapak ibu-ibu bahwa saat ini sedang terjadi gerhana, yang ada di rumah mohon kehadirannya, kan begitu, cukup diundang begitu saja. Sudah datang satu persatu, kemudian biasa setiap orang yang masuk masjid tidak boleh duduk dulu sebelum sholat sunnah 2 rakaat. Sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Sambil nunggu jamaah yang lain yang datang sholat sunnah, yang sudah datang sambil nunggu, sambil zikir, istighfar atas kejadian gerhana ini kan itu. Kemudian kalau sudah kumpul semuanya, mungkin diumumkan ditunggu dari pengumuman ini setengah jam kan itu ya. Jadi kalau sudah setengah jam baru ya dimulai sholat tanpa ada iqamah, nggak perlu qomatis sholat, sudah pakai pengumuman aja as-sholatu jami'ah, atau sudah berbaris saja kan itu, nggak ada
tidak disunahkan adzan, tidak sunahkan iqamah kan itu. Kemudian dilaksanakan sholat secara berjamaah, di dalamnya pun juga boleh perempuan, boleh laki-laki berjamaahnya, dan dilaksanakan dengan 2 rakaat ya. 2 rakaat, setiap 1 rakaatnya 2 ruku gitu. Sekali berdiri baca Al-Fatihah sampai waladhdallin, kemudian baca surat. Baca surat pertama ini ukurannya sepanjang surat Al-Baqarah, itu 1 jam lebih. Sekali baca itu Al-Baqarah itu kalau dibaca ya, dibaca tartil itu ya 1 jam, karena 2 juz setengah gitu. Kalau 1 juz itu setengah jam ya berarti 2 juznya 1 jam kan itu ya. Karena alif lam mim 1 juz, saya kulus 1 juz, ditambah tilkar rusul setengah, jadi 2,5 juz itu kurang lebih 1 jam. Itu 1 kali baca surat. Setelah itu ruku antawilan dengan ruku yang lama gitu ya. Rukunya lama gitu, terus kemudian bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, berdiri lagi baca Fatihah lagi. Habis Fatihah baca surat lagi, ya lebih pendek dari Al-Baqarah. Kalau di sini katakan baca Al-Imran 1 surat. Pak Imran, Pak Hilman. Jadi itu sudah hampir 1 jam lebih kan itu, 1 jam setengah kan itu. Kemudian baru setelah selesai baca surat yang kedua, ruku yang lama lebih rendah dari ruku yang pertama, kemudian i'tidal sujud kan itu. Habis sujud itu rakaat pertama, bangkit lagi rakaat keduanya sama dengan berdiri yang lama, bacaannya yang lama, ruku yang lama, kemudian selesaikan itu. Setelah selesai ya mungkin ada salah seorang yang sambil keluar melihat kondisi gerhana sudah bagaimana kan itu. Kalau masih lama zikir ya, ada khutbah kan itu. Khutbahnya ya diperpanjang para jadi terus kan itu sampai kondisi gerhana mulai pulih kan itu. Baru habis itu ngeteh bersama, doa gitu. Itu ya. Jadi apa sedekah itu. Jadi tasaddaku, bersedekahlah kan itu. Dan ini semuanya dalam rangka ya kita, Allah mengatakan dzalika yukhawwifullahu ibadah, bahwa ini dalam rangka mengingatkan hamba-hambanya bahwa kejadian ini adalah merupakan ya tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak ada kaitan dengan wafatnya atau hidupnya seseorang, ini adalah merupakan kebesaran Allah, bahwa Allah mampu bisa menjadikan gerhana bulan, gerhana matahari kan itu. Artinya kita sebagai hamba yang di muka bumi ini banyak maksiat gitu ya, banyak maksiat gitu, kita juga harus ya Allah berpikir matahari saja yang rutin setiap harinya taat pada Allah, nggak pernah mogok gitu ya, ya masih dapat pujian dari Allah. Kalau kita sebagai hamba Allah yang kadang-kadang memang antara baik dan buruk itu berlomba gitu ya. Kadang-kadang ya karena kekesalan kita gitu ya. Kadang-kadang umpatan-umpatan, ucapan-ucapan tidak baik itu keluar, bahkan dagelan di hati itu renteng-renteng gitu. Asal ngedeleng ya Allah 58 karo 25 atau Ahmad kan itu. Kadang-kadang ya silus-silus dada, udah jangan marah, jangan ini kan, tapi ya apa namanya bentuk daripada apa nih Pak Hilman Pak Rejali gitu ya, kesalahan atau bagaimana kan itu ya. Jadi hamba-hamba kita yang menjadi apa ada di muka bumi ini, kadang-kadang antara dosa dan kebaikan itu memang kejar-kejaran dan berlomba kan itu. Maka kita merasa banyak dosa, banyak istighfar pada Allah kan gitu, agar dijauhkan dari apa ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan istighfar, dengan sedekah, mudah-mudahan ya dosa-dosa kita diampuni, kemudian dengan juga dimudahkan segala urusannya kan itu.
Sehingga dianjurkan untuk kita banyak istighfar, banyak sedekah kan itu. Jadi dzalika yukhawifullahu ibadah itu dalam rangka mengingatkan kepada hamba-hambanya agar ya banyak istighfar, banyak sedekah, banyak berzikir. Kenapa? Ya bulan matahari saja masih diuji oleh Allah yang sebagai makhluk taat pada Allah gitu. Nggak pernah mogok kan itu ya. Berhenti, nggak terbenam matahari gitu. Pokoknya ngambek. Kenapa? Melihat yang dikasih cahaya, dikasih sinar matahari ini banyak yang berdosa, sekali-kali matahari nggak mau terbenam gitu, bis menang baik kan itu. Atau sekali-kali matahari mogok nggak mau terbit kan itu. Jadi tetap matahari taat pada Allah kan itu. Jauh berbeda dengan hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang ada di muka bumi, yang kadang-kadang mungkin kemaksiatannya kan itu sudah berlebihan kan itu. Lebih-lebih kalau di tempat-tempat yang disebut dengan tempat-tempat maksiat kan itu. Sehingga Rasulullah mengatakan apabila sudah merajalela menyebar kemana-mana kemaksiatan, maka Allah akan menurunkan bala kan itu. Tapi bala ini gak ada kaitannya dengan gerhana matahari, gerhana bulan nanti keadaan terpilih pemimpin begini-begini kan itu. Dengan terjadinya matahari atau dengan terjadi gerhana bulan nanti akan barang-barang mahal kan itu. Itu gak ada kaitannya kan itu. Jadi hanya itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kesimpulan ringkasan dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang sunnahnya sholat gerhana dan dilaksanakan apabila terjadi gerhana dan melihat gerhana. Kalaupun terjadi katanya di ada tapi kita nggak melihat, maka tidak disunahkan sholat gerhana kan itu. Jadi dilihat dulu betul nggak gerhana, jangan-jangan cuma sebatas kehalang awan mendung kan itu. Walaupun dikabarkan ya kadang-kadang sudah diinfokan bahwa akan terjadi gerhana tanggal sekian kan itu. Kemudian selesai ya, ada tambahan nih tentang sholat gerhana. Insya Allah kalau terjadi siap Pak Hilman ya dengan sholat yang lama gitu ya. Siap-siap yang gak kuat berdiri bawa kursi kan itu ya. Jadi ketika imam sudah mulai baca surat, sudah setengah jam belum ruku gitu ya, belum ruku, maka di bawah itu sudah ada kursi, tinggal rosot doang kan itu. Jadi jangan ambruk gitu kan, jangan dari berdiri langsung duduk. Jadi siapin di belakang berdiri kita sudah siap nempel kursi di sini. Orang-orang di Makkah, di Madinah itu kan itu sholatnya bawa kursi. Jadi tetap awalnya berdiri. Lama-lama ketika imam ini sudah lama agak ruku, nggak kuat berdiri, langsung tinggal duduk. Karena sudah siap di samping di belakangnya sudah ada kursi kan itu. Nah kalau kita ngambil dulu keluar atau langsung ambruk duduk gitu kan ya. Jadi berat, jadi siapin kursi di belakangnya supaya langsung tinggal duduk kan itu. Ini ya dalam rangka melaksanakan ya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan itu. Jadi kalaupun terjadi gerhana bulan itu tengah malam, ya gembar-gembar baik Pak Mur, bangunin itu yuk sholat gerhana kan itu. Jadi agar kita melihat bahwa itu tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kalau di surat Al-Anfal itu dikatakan alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah itu baik suara adzan, suara iqamah, disebut nama Allah, suara takbir, Allahu Akbar gitu kan. Jadi sebagai orang beriman wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar gitu, mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya kan itu. Orang-orang yang ketika dilepas dari pintu rumahnya untuk berangkat haji diazani, kalau di kampung-kampung diazani di depan rumah kan itu
begitu dengar suara adzan itu sudah mulai gemetar, nangis kan itu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika diperlihatkan, dibacakan tanda-tanda kebesaran Allah, jadi begitu terlihat gerhana, dilihat ada apa kan itu, zadathum imana, akan bertambah keyakinannya. Oh, ini kewakasan Allah kan itu. Masya Allah. Jadi kita bisa melihat begitu indah gitu. Jadi kita lihat Masya Allah, Subhanallah kan itu, zadathum imana, semakin bertambah, semakin mantap imannya kan itu, dengan melihat, mendengar tanda-tanda kebesaran Allah kan itu. Kemudian ada tambahan Pak Rojali? Kalau seandainya terjadi gerhana itu mendekati sholat fardu, ya, jadi ketika terjadi gerhana mendekati fardu, tunggu dulu, sholat wajib dulu. Kalau mendekatinya seperempat jam lagi kan itu, maka kita yang wajib dulu gitu ya, baru setelah itu ya paling sholat fardu sewajibnya kurang lebih lah setengah jam, dari mulai adzan sampai sunnah, sampai sholat, sampai sunnah lagi setengah jam wakil cukup kan itu ya. Baru kalau memang masih proses gerhana, belum proses berpulihan itu kan, pertama kan gerhana dulu, berkurang terus itu kan, itu prosesnya lama. Kalau total gitu ya, kalau total kan itu, nanti setelah habis semua proses kembali semula itu nggak langsung jadi, sedikit terus nambah dikit, itu dipakai sholat 2 jam belum selesai kan itu, kalau memang total kan itu. Jadi pertama proses gerhananya, dari mulai kan gerhana itu terjadinya ketika bulan itu kondisinya sempurna, 15, 16 tanggalnya, itu bulannya itu bulatnya kan, mulai 13, 14, 15 itu ya bulannya sempurna gitu ya. Tapi kalau awal-awal ya bengkok kecil doang gitu, kayak arit doang gitu kan, terus itu lama-lama bulat, nanti mulai tanggal 16, 17 mulai ngurang lagi, sampai nanti akhir bulan habis kan itu. Kalau bulan begitu, kalau matahari dari mulai terbit sampai terbenam ya semono-mono baik kan itu. Maka ketika terjadi gerhana, redup terus sampai total habis gelap kan itu. Jadi kalaupun terjadi siang hari ya gelap kan itu. Kenapa? Sudah matahari nggak ada semua, habis semua kan itu. Nah proses kembali lagi itu lama, pelan, tambah kecil terus tambah besar, baru itu kita proses sholat itu kadang-kadang ya kalau yang imamnya entek hafalannya gitu ya, kehabisan itu wes ya, termasuk juga berdiri setengah jam itu gemeteran gitu. Berdiri ya setengah jam gitu ya. Itu yang sudah usia mah sudah berdirinya baru berdiri begini kan itu, kakinya digoyang-goyang kan itu, sudah nggak kuat kan itu, maka ya paling kuat ya setengah jam itu sudah lama serakaat itu kan itu, berarti 2 jam 2 rakaat 1 jam kan itu. Tapi kalau di hadis ini jelaskan sekali baca surat itu ruku pertama itu bacaannya Al-Baqarah kan itu, baru ruku kedua berdiri kedua bacaannya Al-Imran, itu baru 1 rakaat Al-Baqarah Al-Imran gitu. Rakaat kedua surat yang lain tapi lebih rendah, lebih pendek dari surat yang pertama. Tapi kalau dihitung jam ya bisa 3 jaman kan itu, belum ditambah ruku dan sebagainya, itu lama kan itu. Maka ya
bagi yang muda-muda siap, kata bagi yang tua-tua pengen ikut sholat gerhana tapi harus bawa kursi kan itu, supaya nanti ketika sudah nggak kuat berdiri ya, karena kalau lama berdiri nggak gerak gitu ya, itu keliangan gitu ya. Jadi dari kaki itu naik ke kepala gitu. Jadi mulai keliangan, sudah mulai goyang kan itu. Ya kalau gerak mah gitu ya, bolak-balik sana kemari kayak orang sa'i kan itu. Ya gerak, tapi kalau berdiri terus begini kan, ya itu mulai dari berat di kaki, nah di kaki berat naik, nanti baru ke kepala kan itu sudah ya, mulai keliangan kan itu. Itu Pak. Jadi kalau mendekati sholat wajib, maka sholat wajib dulu, proses gerhana itu lama kan itu. Jadi habis sholat wajib baru nanti pengumuman jamaah sekalian, kita habis sholat wajib ini, setelah sholat sunnah kita akan menyelenggarakan sholat gerhana. Mohon yang punya waktu ya kita ikut bersama-sama berjamaah sholat gerhana kan itu. Insya Allah akan diimami oleh dikhutbahi oleh gitu. Biar orang siapkan itu. Bila perlu ya, karena memang gerhana enggak disiapkan itu. Kalau sholat id, sholat iya kan disiapkan. Kalau gerhana kan kejadian, maka wis sing baik kan itu. Ya kalau khutbah itu kan intinya apa, hamdalah, syahadat, sholawat, ayat. Itu ya, ayat udah, selainnya mengomong apa baru terakhir doa kan itu khutbah kan itu. Baik, selesai bab istisqa ya. Kalau terjadi gerhana istisqa kusuf kan itu. Kalau terjadi gerhana ya tinggal ya pengumuman kita bismillah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW kan itu. Berikutnya adalah kitab sujudil Quran. Jadi bab kaitannya dengan bagaimana kita interaksi dengan Al-Quran. Jadi sebagai umat Islam yang sudah meyakini bahwa di dalam rukun iman itu ada iman kepada kitab Allah. Jadi antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi, dan iman pada kitab Allah, maka pertama kita kewajibannya meyakini ya, mengimani terhadap Al-Quran sebagai kalamullah ya. Al-Quran sebagai kalamullah kan itu. Yang kedua kewajiban kita, karena Al-Quran ini sebagai hudan gitu ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, atau di antara yang dikatakan unzila fil qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai mau'idhah, sebagai rahmat, sebagai obat, ini perlu kita baca kan itu. Perlu kita baca kan itu. Membacanya itu ibadah. Faham nggak faham baca Al-Quran itu ibadah kan itu. Jadi bahkan dikatakan dalam satu huruf itu kita baca Al-Quran pahalanya berapa? 10, satu huruf kan itu ya. Kalau baca Yasin dari mulai pertama Yasin sampai wa ilaihi turja'un, berkaitung hurufnya dikali 10 kan itu. Jadi membacanya saja sudah menjadi ibadah. Catatan, kalau bacaannya fasih baik. Kalau lagi belajar ya masih dapat pahala, tapi kalau sudah acak-acakan bacanya nggak fasih, panjang pendeknya semua salah, itu hurufnya salah, makharijul hurufnya, maka harus belajar ya. Kalau nggak mau belajar maka dosa baca Qur'annya, bukan pahala. Kenapa? Karena memang itu ibadah, harus sesuai dengan aturannya. Aturan baca Qur'an ada di buku tajwid harus begini, huruf ain harus bagaimana, huruf hamzah bagaimana, itu aturan baca Al-Quran. Jadi
kewajiban yang kedua kita adalah membaca. Kenapa? Karena ini adalah petunjuk Allah, mau'idhah dari Allah, tausiah dari Allah, maka kita baca. Oh, harus begini, begini, begini kan itu. Ketika kita membaca berarti kita sedang ditaujih sama Allah. Jadi kita yang baca Al-Quran tapi sebetulnya kita lagi ditaujih sama Allah gitu. Ketika baca ayat kan itu tentang mau'idhah, tentang petunjuk kan itu, tentang aturan hukum halal haram, kita tuh lagi ditaujih sama Allah. Cuma kita yang baca, oh begini kan itu. Maka wajib dibaca kan itu. Dan juga wajib memahami. Sebab kalau kita baca nggak paham, ya walaupun sudah mendapatkan ibadah, menjadi nilai ibadah, tapi kurang apa namanya, nggak terharu kalau mendengar kata-kata yang apa indah, bahagia, tentang keindahan-keindahan. Harusnya kita, ya Allah kan itu ya. Kalau buat saya ini kan itu. Ketika kita membaca ayat-ayat yang sifatnya azab, ya, azab Allah dan sebagainya, kita merasa takut, ya, merasa takut kan itu. Berarti kita di hati kita, ya Allah, na'udzubillah, jauhkan ini kan itu. Ketika kita membaca ayat-ayat yang isinya adalah tentang ancaman-ancaman atau tentang penjelasan tentang kondisi-kondisi neraka kan itu, maka kita harus ngeri, na'udzubillah kan itu. Itu ya bisa demikian kan itu. Makanya kalau imam-imam yang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kan itu ya, imamnya nangis kan itu, makmumnya ya paling kenapa ya kan itu. Karena padahal yang dibaca itu merupakan ancaman, jangan-jangan ini saya kan itu yang kena kan itu. Maka sampai harus berlindung pada Allah, na'udzubillah kan itu. Maka kita dengan Al-Quran ini harus ada interaksi, memahami. Kalau yang dibaca itu sedih, kita ikut sedih. Kalau dibaca itu adalah kabar gembira, kita berharap. Kalau yang dibaca itu tentang hukum-hukum, kita melihat, aduh berarti kita ini kena haram, berarti ini kena pelanggaran kan itu. Kalau yang dibaca tentang hukum haramun halalun kan itu, ini halal ini haram kan itu. Kalau yang dibaca kisah, ya, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi, terus itu kan kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari cerita itu kan itu. Jadi dalam Al-Quran itu ada yang namanya hak hukum halal haram, halalun haram itu dalam Al-Quran. Di dalam juga ada namanya mau'idhah, pitutur dari Allah. Ada kisah, ya cerita-cerita para nabi terdahulu kan itu. Kemudian juga ada masal, contoh-contoh kan itu. Ada contoh kan itu, masalun kan itu. Jadi di dalam itu harus kita pahami kan. Maka ketika kita membaca Al-Quran, maka kita harus interaksi dengan Al-Quran sampai ditandain di samping kanan kiri Al-Quran itu dituliskan itu. Jadi kalau kita baca ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kalau lihat terjemahnya fasabbih, maka bertasbihlah, subhanallah. Wastaghfir, istighfarlah, astagfirullah kan itu. Kadang-kadang memang karena kita nggak paham, ya jadi kita ikut-ikutan doang, ya apalagi kalau yang baca qari'ah gitu ya. Jadi di ujung akhir baca itu walaupun baik buruk, jawabnya apa? Thayyib, Allah kan itu kan gitu. Giliran azabun azim, bukan thayyib itu, ya naudzubillah kan itu. Iya, kalau udah dijelaskan, ya walahum adzabu jahannam, thayyib, takut kan gitu ya. Tadi yang dibaca Farajali juga kan itu. Jadi ulaika hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Jadi alaihim,
di atas mereka itu berarti orangnya di bawah gitu kan. Narun, api kan itu. Jadi harusnya ya semua yang dengar, yang baca, yang mendengar itu merinding gitu kan. Waduh, ini buat siapa kan itu? Kalau sudah dikatakan ashabul masy'amah itu golongan-golongan kiri mendapatkan apa? Alaihim narum muqsadah. Kan itu. Kan di awalnya dikatakan innal ladzina kafaru bi walladzina kafaru ayatina hum ashabu walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Orang-orang yang kufur, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, gerhana ditafsiri gitu ya. Gerhana bulan ditafsir, oh ini terjadi begini. Tidak percaya dengan apa ayat-ayat Allah, ulaika ashabul masy'amah. Secap masy'amah kan itu. Langsung dikasih ancaman alaihim narum muqsadah. Jadi di atas mereka ya, di atas mereka jadi ditimpa dengan narun, api kan itu. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ketika dalam lagi kondisi lowbat, Pak, apa lowbat kan? Ketika lagi lowbat, malas apa gitu kan ya. Mau datang ke masjid awal tuh malas amat itu. Jadi malas berbuat kebaikan, lagi wegah begitu. Terus pokoknya lagi lowbat gitu ya. Imannya Imam Syafi'i minta muridnya suruh bacain surat Al-Qari'ah Az-Zalzalah. Jadi muridnya dipanggil, coba bacakan Al-Qari'ah kan itu ya. Jadi itu lagi ngecas kan itu ya. Al-Qari'ah itu ngecas kan itu. Sebetulnya di semua Al-Quran itu ya isinya antara basyiron wa nadhira, kabar gembira, kabar buruk, memberikan kabar gembira dan juga mengingatkan kan itu, basyiron wa nadhira kan itu, memberi kabar gembira dan mengingatkan. Maka ketika ada kabar gembira minta, ya Allah ini buat saya kan itu. Ketika ada peringatan bahwa itu ada neraka dan sebagainya, ya Allah jauhkan ini kan itu. Jadi ketika Imam Syafi'i minta muridnya untuk baca Al-Qari'ah, diperhatikan kan itu. Ketika baca yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, kebayang gitu ya, ngebayang hari itu pada yaumil qiyamah itu manusia seperti apa, aneh-aneh kayak kelaron gitu ya, mau bertabrakan sana kemari, masing-masing hidup mencari sendiri kan itu. Jadi yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, apa terusnya? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau pas baca ini masih berharap gitu ya, ya Allah mudah-mudahan saya baca amal solehnya. Tapi ketika dibacakan wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, ketika dibacakan ayat itu langsung gemetar. Barang siapa yang amal baiknya sedikit, langsung kita udah banyak belum sih kan itu. Kalau memang sedikit takut. Kenapa? Karena lanjutan ayatnya fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Itu ada amal baiknya tapi sedikit kan itu. Jadi ketika baca itu ya langsung, ya Allah semoga amal saya sudah banyak. Kenapa? Karena amal yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan ya belum pasti itu menjadi tabungan, belum pasti di tabungan gitu. Tergantung bagaimana hati kita. Kita sering mendengar hadis, banyak orang yang puasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kan capek gitu ya, sebulan kerja lapar-lapar, puasa
nggak dapat apa-apa. Berarti bukan salah dari Allah, salah kita pelaksanaan puasanya kan itu. Atau mungkin sudah tercatat amalnya, sudah dibukukan gitu ya, kemudian rusak gitu ya, dimakan. Kalau tanaman dimakan orang, menyakitkan itu ya, hangus, hilang. Itu dikatakan Rasulullah SAW adalah orang yang bangkrut gitu ya. Jadi sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, sudah beramal ibadah baik, ya ternyata begitu di akhir menjadi orang bangkrut. Semua itu nggak ada. Kenapa? Karena waktu hidupnya sholat iya, ngomongin orang iya, puasa iya, ini ya, terus kan itu. Maka bangkrut. Kenapa? Catatan amal baiknya terhapus dengan ghibah, dengan hasad, dengan berbagai macam penyakit hati. Naudzubillah. Apalagi kalau keterajang syirik. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Maka ketika kita baca Al-Qur'an menjadi suplemen gitu. Semangat ketika kita baca ayat-ayat tentang kabar gembira gitu. Kalau baca Al-Waqiah kan itu pengen dapat semua. Kan dikatakan washabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim mahdudatul himmat, terus itu semuanya tentang keindahan. Tapi begitu baca washabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim, terus semakin serem, takutkan itu. Maka sering-sering dibaca Al-Ghasyiyah gitu ya. Baca Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Itu sudah membuat kita ngeri kan itu. Tapi begitu baca wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah, itu baru kita seger gitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan ini saya kan itu ya. Jadi fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'ah, di dalam surga itu ada apa, ada mata air, terus ada tempat tidur yang mewah, indah kan itu semuanya seger kan itu. Makanya Imam Syafi'i ketika dalam kondisi low bed down itu panggil muridnya, bacakan Al-Qari'ah, bacakan Az-Zalzalah kan itu, sehingga ya kacas semangat kan itu. Jadi hampir semua Al-Quran itu menjadikan ibrah, pelajaran, atau juga sebagai hudan, petunjuk, arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika baca Al-Quran harus ada interaksi dengan Al-Quran. Maka ketika baca ayat fasabbih subhanallah wastaghfir astagfirullah, setelah selesai fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, subhanallah astagfirullah kan itu. Kadang-kadang khatib di akhir khutbahnya fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim, maka para jamaah istighfarlah. Setelah disampaikan ternyata kebaikan keburukan kita ini banyak kan itu, maka kita ini mengakui banyak salah, mengakui banyak kekurangan, maka obatnya adalah fastaghfiruh kata khatib. Maka banyak-banyak istighfar, langsung diam sejenak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walaupun di tempat lain bukan astagfirullah para jali. Apa tuh? Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa nih kena? Disuruh baca istighfar, bacanya salawat kan itu. Jadi udah nyambung sama perintah khotib itu. Perintah khotib itu fastaghfiruh, beristighfarlah. Setelah diuraikan berbagai macam kehidupan kita, banyak kesalahan, maka kita harus istighfar kan itu. Istighfar. Jadi ketika khotib duduk sejenak, ya setelah khutbah pertama astagfirullahaladzim, 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 minimal 3 kali, bahwa menyadari bahwa kita ternyata banyak
pelanggaran, melakukan perbuatan dosa pada Allah. Maka istighfarlah kan itu. Seminggu sekali, tiap hari Jumat diingatkan, suruh mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan seminggu ini, maka banyak kekurangan, fastaghfiru, beristighfarlah kan itu. Nah, ketika kita baca Al-Quran di akhir surat Al-Bayyinah, ya, wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, ya, sujud kan itu. Perintah Allah sujud, baik yang membaca ataupun yang mendengar kan itu. Jadi begitu kita lagi tilawah melingkar, lagi tahsin itu ya, pas dibaca ayat wasjud waqtarib, nah, langsung semua sujud kan itu ya. Hah? Al-Bayyinah ya? Al-Alaq. Oh gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di akhirnya ada kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, ya Al-Alaq kan itu ya. Jadi ketika lagi tilawah ngumpul, lagi tahsin itu kan, ada yang labah itu langsung kita semua yang membaca mendengar langsung bergerak, ya, afdalnya menghadap kiblat, sujud kan itu. Itu namanya kita mengikuti apa yang kita baca. Jadi kalau kita baca cerita, kalau dibaca itu sedih, nangis baca ceritanya. Biar Bamul baca cerita gitu, sedih banget, perlu keras maning nangis. Dia sama orang, kenapa nangis? Enggak, nih baca ini kan itu. Sedih dewek kan itu. Begitu baca kabar gembira, tenang, apa lucu kan itu ya. Kita sendiri baca tapi lucu, itu ketawa. Itu namanya nyambung dengan apa yang kita baca. Kalau kita baca Quran hatam seminggu, orang nyambung kan itu. Kita baca cerita yang lucu, sendirian ketawa itu kan itu. Baca cerita tentang peristiwa-peristiwa yang menyedihkan itu ya, nangis kayak itu. Baca cerita itu namanya nyambung dengan apa yang kita baca. Nah, ketika kita baca Al-Quran di dalam sholat, di luar sholat, ketika ada perintah-perintah yang bentuknya harus kita laksanakan, ya secepat segera, seperti wasjud waqtarib, langsung ya semua ambil posisi, langsung sujudkan itu. Bahkan dalam hadis ini dikatakan apa? Sampai-sampai enggak mendapatkan tempat untuk sujud. Begitu padatnya jamaah gitu ya, banyak gitu, begitu mau sujud sampai numbuk kaki orang, numbuk punggung orang, yang penting ada usaha sujudkan itu. Nah, kalau itu ada di tengah-tengah sholat atau di akhir bacaan, ketika yang dibaca Al-Alaq, ya selesai wasjud waqtarib. Kalau sujud langsung memang menjadi buyar makmum. Apa nih gitu? Orang rukuan maning kan itu. Kok nggak ada rukun sujud, tapi nanti ya, karena itu memang posisinya ada di akhir ayat kan itu. Tapi kalau yang di tengah-tengah surat gitu ya, maka sujud seperti yang sudah dirutinkan di kita adalah sholat subuh Jumat kan itu. Masih rutin nggak Pak Jali ya? Subuh Jumat kan itu. Udah masih jalan. Jadi ketika baca ayat wahum la yastakbirun itu kan, langsung nggak ada ruku, langsung sujud, dan bila perlu nggak ada kalimat takbir, langsung nyelorot sujud kan itu yang sudah kita biasa. Padahal dalam Al-Quran bukan itu doang. Berapa? 15 tempat untuk sujud kan itu. Jadi yang sering dibaca paling itu doang, itu bareng-bareng kan itu. Jadi wahum la yasjudun, nggak pakai takbir, nggak langsung imam sujudkan itu. Yang sudah biasa tahu ini namanya sujud tilawah kan itu. Tapi yang nggak biasa bingung lah, kok imamnya nggak ruku, sujud kan itu. Acak di Mekah itu ya, di Masjidil Haram itu acak, imamnya baca itu Jumat subuh gitu ya, bacanya surat As-Sajdah itu. Begitu sujud makmum acak gitu ya. Jadi ada yang ruku, ada yang sujud kan itu. Sementara imam nggak ada suaranya, nyelorot langsung kan itu. Terus diem gitu kan.
Tapi lihat orang-orang kok pada sujud kan itu. Preman kan itu. Jadi hampir di kanan kiri kita itu acak-acakan kan itu jamaahnya, karena memang imam nggak pengumuman aturan sebelum sholat para jamaah, nanti saya akan baca surat As-Sajdah, di tengah-tengah bacaan surat ini ada sujud kan itu, ikuti imam ya. Ini nggak ada aba-aba wacak-acakan. Hah? Bahasa Arab lagi pengumumannya itu. Baru nyambung maning kan itu. Di sebelah sana, di kampung sebelah sana, masih di daerah sini kan itu, imamnya mengamalkan itu kan, jadi pakai sajadah sujud, makmum acak-acakan, gawe imam dewek, misah dari imam yang itu. Apa nih sholat mungkin aja. Akhirnya komat neng buri, gawe imam jamaah baru maning, iki imam dewek bae terusakan terus be sampai selesai sajadah. Assalamualaikum, wong sudah beres salat nemburi, dewek baik ditinggal. Kalau jamaah kelamin ya nggak ada penjelasan, aturan dijelaskan dulu, nanti di tengah-tengah bacaan ini ada sujud, nama sujud tilawah kan, jadi langsung ikut sujud aja kan itu. Bacaannya namanya sujud ya, apal yang dibaca sujud kan itu. Kalau nggak apal yang bacaan intinya ya baca sujud tasbih kan itu. Bacaannya kan sajada wajhiya lilladzi abana khalaqa wa syaqqa sam'a wa basarahu bi hauli wa quwwati fatabarsanul khaliqin kan itu yang dibacakan itu. Sekali aja sujud kan itu ya, baca langsung bangun berdiri lanjutin ayatnya kan itu. Tapi insya Allah kalau di sini mah nggak aneh itu. Coba tempat lain aneh kan, orang paling bacaannya juga paling alam nasro watini kayak itu di tempat lain itu kan. Jadi kalau ketemu ayat begitu paling aneh kan itu. Tapi kita ya harusnya ketika kita baca Al-Quran, terutama di luar sholat, lagi tadarusan itu ya, lagi bulan Ramadan, ketemu ayat itu langsung. Bahkan kalau ketemu ayat-ayat tentang kabar gembira, jaluh, ya Allah ini buat saya kan itu. Begitu mendengar ayat-ayat tentang azab, naudzubillah minta ya Allah jauhkan kan itu. Baca umpamanya surat Al-Buruj ya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Pas jahannam itu rada nyangkut ya, nyekek gitu kan, walahum adzabul khariq, itu betul-betul nyesek gitu. Kenapa? Jangan-jangan saya, jauhkan saya kan itu. Kenapa? Itu pernyataan dari Allah, sesungguhnya orang-orang yang berbuat fitnah gitu ya, memfitnah orang-orang yang beriman, fatanul mu'minina, memfitnah orang beriman, wal mu'minat, memfitnah orang yang beriman perempuan kan itu ya. Falahum adzabu jahannam, bagi mereka adalah azab jahannam. Ditambah lagi walahum adzabul hariq. Kalaupun kita merasa pernah memfitnah ya Allah ampuni dosa saya kan itu, tapi jangan macet sholatnya. Memang imam-imam di Makkah di Madinah ketika baca itu berhenti lama, nangis dulu kan itu. Walahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Oh nyesek tersendu-sendu nangis itu kan ya, makmum melu nangis urang ngerti menang bayar premen kan. Kok imamnya berhenti bacanya malah nangis kan itu, ngapain kan itu. Jadi ada cerita apa namanya pengajian pakai bahasa Arab gitu kan, yang ngerti bahasa Arab ketawa gitu kan, yang nggak ngerti cilak-cilak itu ketawa apa sih kan itu. Begitu selesai pengajian jelasin tadi itu begini, jadi ketawanya belakangan. Setelah dijelasin baru ketawa. Tadi mau lagi pas lagi ngomong mau pada ketawa, ketawain apa sih? Ya itu ya lagi ngomong begitu. Apa maksudnya? Nanti tak jelasin habis selesaikan itu, baru ketawanya nyusul kan itu. Ceramahnya tadi malam, ketawanya tadi pagi kan itu, terlambat kan itu.
Ya, jadi kadang-kadang imam itu ketika betul-betul nyesek dengan bacaannya itu berhenti lama, terseduh-seduh nangis kan itu. Baru lanjutannya sembari suaranya sembari nangis lanjutannya gitu. Ya makmum wis klemen si imam nangis kan itu. Cengeng amat kan itu. Ya karena yang dibaca itu kan ya sedih kan itu. Jadi kita berupaya kan itu. Sekali baca satu ayat, dua ayat, lihat sampingnya terjemahnya kan begitu ya. Yang enggak nyambung bahasa Arab gitu ya. Karena memang Allah begitu. Inna nahnu nazzalnal qur'ana ya apa baru yang Arabiyyan la'allakum taqilun. Inna anzalnahu qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Surat Yusuf gitu ya. Inna anzalnahu qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab. La'allakum taqilun, agar kamu ngerti. Justru malah ngerti gitu ya. Jadi la'allakum taqilun, supaya kamu ngerti. Pas saya turunkan pakai bahasa Arab, justru tambah ngerti pakai bahasa Arab kan itu ya. Jadi tambah nyambung. Tapi ya ketika imam bacanya udah begitu langsung kan begitu. Jadi kalau ada perintah fasabbih bertasbih, ada kalimat wastaghfir beristighfar, ada yang indah ya Allah semoga buat saya itu namanya ada roja, ada khauf. Jadi ketika kita baca itu sekali-kali muncul harapan ketika baca yang indah, kabar gembira, ya Allah bagus amat ya. Begitu baca yang mengerikan, naudzubillah, semoga enggak saya kan itu ya. Tapi tidak hanya sebatas itu ya, habis baca Quran ini insya Allah saya mau begini kan itu. Makanya ya sering-sering yang kaitannya dengan kabar gembira tentang surga, tentang neraka, tentang azab itu sering kita baca. Kenapa Al-Waqiah dianjurkan dibaca? Katanya ayat sugih jadi dia. Al-Waqiah kan artinya begitu paham Al-Waqiah itu ternyata enggak berharap lagi urusan dunia. Kan itu sudah enggak perlu kan itu. Saya harapannya ini. Itu makanya dikatakan Al-Waqiah itu ayat sugih kan itu. Jadi kepala kepengen kaya baca Al-Waqiah. Bukan kaya, sudah enggak berharap lagi dengan urusan duniawi. Cukup mangan-mangan doang. Enggak ada perlu nabung ini, nyimpan ini. Kenapa? Yang perlu itu ini di Al-Waqiah kan itu. Kalau sudah dijelaskan di sana ada ashabul yamin fi hidri mahdubatul himman dua mai masbub rutu afaqiyatin kasiratin la maqtuatin la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Itu semuanya indah kan itu. Sudah nggak perlu lagi urusan duniawi gitu. Udahlah, ngapain rumah, ngapain mobil, ngapain ini kan. Ini saya maunya ini. Itu makanya menjadi kaya kan itu. Tapi begitu baca ayat yang sebelahnya, washabus shimali mashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim yahmum la baridin wa la karim. Bisa nyesek nangis gitu. Kenapa? Begitu panjangnya proses azab bagi orang yang golongan kiri kan itu, yang tidak beriman. Bahkan di ayat bacaan subuh Jumat rakaat keduanya surat Al-Insan, di sana dikatakan faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiron wa imma kafura. Jadi Allah menciptakan manusia itu dikasih pendengaran. Faj'alnahu sami'an basira, dikasih pendengaran, dikasih pikiran gitu. Terus baru Allah menjelaskan inna hadainahu sabila imma syakiron wa imma kafura. Kami sudah sediakan jalan, ini baik, ini buruk kan itu. Tinggal pilih, kan sudah dikasih pendengaran, dikasih pikiran. Sami'an basira, silakan pilih dua jalan, ini baik, ini buruk. Dijelaskan sama Allah. Yang milih jalan yang tidak baik, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Itu dibacakan sama para jari setiap subuh Jumat kan itu. Bagi yang milih kufur ada salasila wa aghlalan wa sa'ira, rantai, belenggu dan dilempar ke neraka sa'ir. Jadi sebelum dilempar itu diikat dulu ya, dengan rantai, ngikatnya di belenggu, tangan kanan dengan kaki kiri tangan kaki kanan dipelintir gitu kan, jadi nggak bisa gerak gitu.
Bayangkan kalau kepiting itu direbus nggak dilepas talinya, gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Wis pokoknya nyerah kebakar gitu. Jadi salasila wa aglalan wa sa'ira itu rantai itu dibelenggu, kemudian setelah itu baru dilemparkan ke neraka sa'ir. Ya harusnya sudah menjadi peringatan begitu dibaca itu, ya Allah kan itu. Baru dijelaskan innal abrara, apa terusnya? Innal abrara kanu yashrabuna, apa para jali. Ada lagi ngene begati ngawange, engko lagi ngatu begawang ngono kuwi. Inna atadna lil kafirina salasila aglalan wa sa'ira innal abrara kanu yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu, kan itu. Jadi kalau yang milih jalan baik kan itu, maka mendapatkan minuman-minuman surga terus banyak kan itu. Itu kita diingetin pada hari Jumat itu, maka disunahkan Jumat itu bacaannya Alif Lam As-Sajadah sama Al-Insan kan itu ya. Ya sepotong-sepotong tak apa berjali. Kamu ke PKB bukan jamai pada enggak kuat berdiri, sepotong-sepotong kan itu. Jadi pas As-Sajadahnya sampai ketemu sajadah baru lanjutin berapa ayat lagi, selesaikan aja, enggak sampai selesaikan itu. Nanti Al-Insannya ya kalau mau diselesaikan, kalau enggak ya separuh Al-Insan. Jadi sudah masuk yang namanya basyiron wa nadhira, kabar gembira, kabar buruk itu sudah masuk kan itu. Baru kita pulang Jumatan itu, ya Allah, saya kepengen jadi orang baik. Kayak saya nggak mau jadi orang nggak baik kan itu. Terus kan itu ada perubahan-perubahan ya, cuman sayangnya kurang ngerti doang. Waktu dibacakan nggak ngerti, sayang itu doang. Jadi ya makanya begitu yang qari'ah itu suaranya merdu. Walahum adabun adzim thayyib. Apa yang thayyib? Thayyib itu artinya baik. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Baik, lu baik, buatnya disambutkan itu. Aturan kita, naudzubillah kan itu. Kadang-kadang ditakbiri, Allah. Ya ampun, apa sih dibaca Allah kan itu. Jadi kadang-kadang ya kena nggak ngerti, yang dinikmati cuman suaranya doang. Sama lenggok-lenggoknya itu dinikmati, tapi kiranya dibaca itu. Jadi lihatlah yang dibacakan, jangan melihat yang membaca. Ini yang itu yang dibaca. Kalau diperhatiin, apalagi yang baca perempuan, kan itu. Iya, disawer, ditanya kan itu janda apa gadis, apa kan itu. Malah pahalanya nggak dapat. Padahal dengerin Al-Quran itu nggak baca, dengerin doang pahala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, wang situ apabila Al-Quran dibaca perhatikan, dapat pahala gitu kan. Tapi perhatikan bukan baca, tapi Allah yang dilengakan. Waduh kan itu ya. Sampai selesai bangun itu terus melakukan muaran masih dilengakan baik. Malah oleh ganjaran mau oleh dosa makan. Jadi kadang-kadang saya usul kalau ada acara tolong yang qori jangan perempuan lah gitu. Kenapa? Antara dosa dan pahala susah kan itu. Kita dengerin Quran pahala, tapi kalau ngeliatin orangnya dosa kan itu. Jadi usul jangan perempuan yang baca, mau lanang baik kan itu. Wih kurang seru kan itu. Yang seru perempuan gitu. Kan. Ibu sama semangat kan itu. Karena ibu semangat nggak apa-apa lah sama-sama sejenis, tapi laki-laki udah kedip-kedip pamul. Melolong baik kan itu. Walaupun yang dibacakan Al-Quran, tapi ya mata ini sudah mulai dosa kan itu. Apalagi yang dibacakan dangdutan itu kan, bis dangdutan melolong baik, saya cakap-cakan. Kalau belasan undangan ini dapat pahala, tapi kupingi barang siapa mendengarkan musik akan dituangi timah panas, matane melolong baik, acak-acakan, balik-balik jarabin, ayo pak pulang pak, satu lagu lagi, apa satu lagi mana kan? Belum nyawer, dan rabi renak, bis rongkakan bayi lagu ini kan, naudzubillah min dzalik. Sudah jam 6-10 menit, mudah-mudahan bisa dipahami setiap baca Quran. Jadi kalau kita melingkar tahsin itu ya salah satu yang nerjemahin gitu. Kenapa? Supaya selain kita belajar baca Qurannya juga ada yang masuk kan. Oh begini-begini kan itu. Jadi
indah kan ada pelajaran tafsir berjali ya, ada tafsir, jadi kita betul-betul mengikuti, bisa kita meresapi baca Al-Quran kayak itu ya. Kalau enggak kita baca di rumah seayat dua ayat, satu surat pendek dan surat pendek, baca terjemahnya, oh begini, itu namanya kita interaksi dengan apa yang kita baca sejarah, baca kisah yang sedih aja kita nangis gitu ya, baca berita lucu aja kita ketawa sendiri, gimana baca Quran kan. Itu harus bisa yang namanya berharap dan bercemas. Harap-harap semoga buat saya, cemas ya Allah jangan sampai ini buat saya kan. Itu wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan alhamdulillah min subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.